Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz akan bahas kisi-kisi yang sudah Ustadz share, sudah Ustadz ketik ya. Mungkin ini ada video pembelajaran di kelas 5 mungkin yang bisa dikatakan terakhir ya, karena memang materinya sekarang PSAT ya memang udah selesai. Jadi mungkin di kelas 5 Ustadz tidak akan membuat video pembelajaran lagi. Nah, ini adalah persembahan mungkin untuk kalian di penghujung semester kedua ya di kelas 5. Dalam artian sebisa mungkin Ustadz membantu kalian untuk memahami materi, terlebih materi matematika ya. Dan spesial untuk sekarang itu Ustadz akan sampaikan kisi-kisinya juga baik berupa tulisan yang sudah Ustadz share, udah ketik, dan juga berupa pembahasannya. Oke, langsung saja. Nomor 1 ini ada pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Di sini dijelaskan yang pertama ada mengenal nama pakaian adat daerah. Seperti pakaian adat daerah Jawa Barat kan ada kebaya ya, lalu Jakarta Betawi. Kalau Jawa Barat itu ada kebaya, ada pangsi juga ya, Jakarta Betawi, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Kalian juga harus tahu misalkan ada yang memakai kain ulos atau yang memakai kain batik atau seperti apa yang sudah disampaikan mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nama pakaiannya Jakarta atau Betawi itu ini, di Bali itu ini, bahannya itu ada kain ini, misalnya pakai selendang. Nah itu ya. Yang kedua, cara dan menjaga adat budaya dan tradisi pada suatu daerah dan akibat. Nah, misalkan dengan menjaga itu kan menjaga adat istiadat, budaya dan tradisi itu dengan kita mempelajarinya, kita mempraktekkan dalam bentuk tarian, sanggar. Kalau tidak menjaga, misalkan akibatnya apa ya? Mengetahui makna di balik tarian Saman dari Aceh suku Gayo. Jadi ada makna yang tersimpan di tarian Saman. Silakan kalian buka Google. Misalkan ada tangan ke atas, ada kepala menunduk, ada lagi silakan dibuka. Yang C ini silakan buka Google ya. Ada makna di balik tarian Saman Aceh dari suku Gayo. Ada itu kalian harus tahu ya. Maknanya dibuka Google ya, silakan nanti dibuka. Yang D, contoh dan manfaat dari kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong kan menjalin kebersamaan, rasa kekeluargaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pekerjaan yang berat cepat selesai, terasa ringan, pekerjaan cepat selesai. Di lingkungan masyarakat, kerja bakti kan, ada kerja bakti di lingkungan masyarakat juga, di lingkungan sekolah juga sama kan, ada piket ya. Mengenal ciri-ciri dan membedakan wilayah. Nah ini wilayah pegunungan, gimana ciri-cirinya? Pesisir pantai, pastinya dekat pantai, ciri khasnya wilayah penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pedesaan, apalagi pedesaan kan ada perkebunan, pertanian, ya sebagai petani, ada perkotaan, banyak industri ya. Oke, pegunungannya juga sama ya, ada perkebunan. Cuman daerah pegunungan kan perkebunannya juga misalkan daerah dataran tinggi itu seperti teh misalkan atau yang lainnya. Nomor 2, nah ini pelajaran matematika. Ada sedikit bersyukur kalian ya, karena di sini tidak banyak, bahkan tidak ada hitungan yang spesifik ya. Cuma nanti data pada tabel. Oke, pertama tentang nama-nama sudut. Nama sudut itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarannya kurang dari 90. Itu sudut lancip ya, seperti ini sudut lancip itu. Nah, misalkan di sini ada, nah ini tegak lurus sudut siku-siku. Nah, yang kurang dari sudut siku-siku kan 90 derajat ya. Yang kurang dari 90 derajat apakah 89, 45, 35. Nah, itu sudut lancip ya. Ada lagi sudut siku-siku tegak lurus ya, 90 derajat. Ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang melebihi sudut siku-siku. 95, misalkan 100, 120 ya. Seperti ini sudut tumpul tuh kan. Jadi melebihi sudut siku-siku ini, tengah-tengahnya sudut siku-siku. Kalau sudut lancip seperti ini ya, asal jangan melebihi siku-siku ya, patokannya itu tegak lurus siku-siku. Nah, pengertian titik sudut dan nama alat. Nah, nama alatnya adalah busur ya. Titik sudut, pengertian titik sudut ada ya, di buku paket juga ada kan ya, yang kemarin tentang sudut. Buka Google silakan.
Alat untuk mengukur besaran sudut itu adalah busur ya, bukan pakai J, pakai S ya. C mengetahui nama-nama bangun segitiga. Nah, segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Sama sisi itu artinya panjang sisinya sama ya. Kalau ini 3 sama 30, 30, 30, 40, 40. Nah, ada lagi segitiga sama kaki ya, panjang dua sisi ini sama. Jadi kayak kaki sama ya, sama kaki. Biasanya ada tanda seperti ini kalau sama sisi tiga-tiganya tanda sama. Ada lagi sudut siku-siku. Nah, ada sudut siku-siku tegak lurus. Ada lagi segitiga sebarang. Segitiga sebarang itu panjang ketiga sisinya tidak sama. Panjang ketiga sisinya tidak sama, ketiga sudutnya juga tidak sama. Kalau segitiga siku-siku itu ada satu sudut siku-siku ya. Kalau segitiga sama kaki ada dua sudut yang sama besar, satu sudut yang tidak sama dengan ini. Pokoknya dua sudut yang sama besar, yang satunya enggak. Kalau segitiga sama sisi itu ketiga sudutnya sama ya, ketiga sisinya, panjang sisinya juga sama. Ada lagi, nah nama bangun segi empat, ada persegi panjang. Nah kalau persegi itu keempat sisinya itu sama, keempat panjang sisinya sama, itu persegi ya, atau segi empat atau persegi ya. Ada persegi panjang itu ada panjang, ada lebar ya, ciri khasnya. Jadi ada dua sisi yang berhadapan sama panjang ini, dua sisi berhadapan sama panjang ini dengan ini berhadapan sama panjang. Nah, mau bentuknya seperti ini ya. Buka lagi di YouTube, kalian buka tentang perbedaan. Jadi perbedaan antara persegi dengan persegi panjang. Kalau persegi keempat sisinya sama panjang, kalau persegi panjang ada dua sisi yang berlawanan sama panjang ya. Jadi ada panjang ada lebar lah kalau persegi panjang mah. Di sini mengetahui cara mengumpulkan data. Diagram pengukuran kemarin kan udah belajar ya, diagram garis itu lihat garis, diagram batang. Diagram batang itu seperti ini ya. Nah, kayak batang ya. Lalu diagram berbentuk tabel. Berbentuk tabel itu kan kolom ya. Ini nomor, misalkan nomor, ini apa yang ditampilkannya. Mengetahui nilai dan tempat dari sebuah angka, misalkan nah ini angka 2 di sini menyatakan apa? Ini misalkan 3 ini. Ini 4 ya, bedakan. Ini kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta. Nah, ini nilai tempat ini harus hafal. Dan mengurutkan nilai angka dari yang terkecil ke yang besar. 1000, 10.000, 100.000 ya. Nah, itu ya, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Ustaz sudahi dulu, nanti Ustaz akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Bahasa Indonesia, ada IPAS, ada Sunda. Sunda kemarin belum selesai ya, nanti Ustaz akan selesaikan mengetiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.